Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang berkenan memberikan ke dalam hati kita kecintaan terhadap kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa berbahagia menikmati majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diingatkan pula tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, ini sebuah kenikmatan yang besar. Ini sebuah kenikmatan yang besar, yang mana Allah mengistimewakan kita dengan rasa cinta terhadap kebaikan. Karena kita sadar di sekeliling kita, bahkan di dekat kita, banyak fitnah-fitnah yang membuat kita mencintai atau lebih menyukai hal-hal yang nantinya pasti akan kita tinggalkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang Allah limpahkan. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Sehat semua jemaah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam hari ini insya Allah kita akan memasuki tema yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki bab kesabaran, bab mengenai as-sabr, mengenai kesabaran. Dan kita juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah tepatkan kajian ini sebelum tibanya bulan kesabaran, Syahrul Sabr, bulan Ramadan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut pula oleh beliau sebagai bulan kesabaran. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, karena tema kita berkaitan dengan muqaddimah, pengantar yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan beberapa ayat di dalamnya yang tidak terlalu banyak. Maka insya Allah kami nukilkan sedikit tentang penjelasan para ulama berkaitan dengan kesabaran. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. As-sabru yang kita kenal dengan kesabaran adalah dhiddu al-jaza', ya, antonim, lawan kata dari berkeluh kesah. Dalam arti orang yang bersabar, dia akan apa? Habsun nafsi 'anil jaza'. Dia akan menahan dirinya agar tidak sampai berkeluh kesah. Ya, itulah makna sabar dari sisi bahasa. Dan di sisi yang lain, kesabaran juga punya makna
asyiddah wal quwwah. Ya. Memiliki makna keteguhan dan juga kekuatan. Bahkan kita paham di antara bekal kita dalam menjalani kehidupan sampai saat ini, bekal utamanya adalah kesabaran. Betapa sering kita dihadapkan dengan kenyataan yang tidak kita inginkan, ya. Kalaulah kita tidak bisa mencapai keridhaan terhadap apa yang telah Allah takdirkan, maka minimal kita hadapi itu dengan kesabaran. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ya, bahwasanya keridhaan itu sedikit, keridhaan itu jarang kita jumpai dari diri kita. Akan tetapi beliau menyebutkan bahwasanya kesabaran adalah sandaran bagi kita. Kesabaran adalah sandaran bagi orang yang beriman. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentunya ada makna yang lainnya dari sisi bahasa mengenai kesabaran di dalam bahasa Arab, ya. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, intinya ya, makna kesabaran dalam bahasa merujuk kepada al-man'u wasyiddatu waddam. Ya, bagaimana seseorang itu menahan dirinya, bagaimana seseorang itu berusaha teguh dan juga menghimpunkan tekadnya agar tidak sampai mengeluh. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Yang berikutnya adalah definisi yang disebutkan oleh para ulama mengenai kesabaran itu sendiri. Kita akan banyak menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau ila ahadi ikhwani, kepada salah satu saudaranya. Masya Allah jamaah ya. Jadi para ulama dahulu juga punya kebiasaan mereka menasehati saudaranya dengan berkirim surat. Di antara nasihat beliau adalah kandungan dari makna kesabaran. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya as-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah. Kesabaran adalah menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran adalah menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha an faraidih, dan menahannya agar terus istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu poin yang kedua. Apa tadi? Menahan diri agar terus istiqomah melaksanakan segala kewajibannya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati li aqdari. Dan yang bagian ketiga adalah apa? Sebagaimana kita ketahui, kita menahan diri kita dari merasa jengkel, ya. Kita menahan diri kita sehingga tidak membenci dan mengeluhkan apa yang Allah takdirkan. Ya, itu 3 kandungan dari makna kesabaran. Ya, intinya apa tadi? Yang pertama, kita menahan diri kita agar tidak sampai melanggar apa yang Allah haramkan. Kemudian kita menahan diri kita agar terus bisa istiqomah melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Dan kita juga menahan diri kita sehingga tidak mengeluhkan, tidak membenci apa yang Allah takdirkan. Itu diantara yang dijelaskan oleh beliau dalam risalahnya kepada salah satu saudaranya. Kemudian ikhwah sekalian, dalam Uqdatus Sabirin
Disebutkan pula bahwasanya kesabaran bermakna habsun nafsi anil jaza', menahan diri agar tidak sampai berkeluh kesah, menahan diri dari keluh kesah, ya. Kemudian wal lisana 'anit tasyakki, dan menahan lisan ini supaya tidak mengeluh, ya. Kalau jiwa kita, diri kita, kita usahakan agar apa? Tidak sampai gelisah, ya. Mungkin kita perbaiki, kita ulangi definisinya supaya tidak terulang katanya, ya. Jadi apa kata beliau? Sabar itu habsun nafsi 'anil jaza', menahan diri dari kegelisahan, menahan diri dari kegelisahan. Kemudian apa lagi? Wal lisana 'anit tasyakki, dan menahan lisan kita, ya, dari berkeluh kesah. Wal jawariha an latmil hududi, dan menahan anggota badan kita agar tidak sampai menampar-nampar pipi. Ini salah satu ekspresi orang yang sedang menyesali atau, ya, berkeluh kesah terhadap apa yang sedang dia hadapi. Kadang orang diuji oleh Allah dengan kehilangan sesuatu, ya, dia menyiksa diri. Na'udzubillah, ya, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya. Ini pun apa? Bertentangan dengan makna kesabaran. Kemudian wasyaqqi as-siyabi, atau sebagian orang mengekspresikan keluh kesahnya, kejengkelannya, ketidaksabarannya sampai apa? Dulu merobek pakaiannya, ya, merobek pakaiannya. Nah, itu diantara wujud kesabaran. Kita tahan diri kita, jiwa kita, supaya apa tadi? Supaya tidak sampai, ya, gelisah. Kemudian kita juga menahan lisan kita agar tidak sampai berkeluh kesah, tidak mengadu, tidak mengeluhkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa sering kita terlepas kendali kita dari ucapan kita. Ya, kita ceritakan penderitaan kita, kita adukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, yang sedang kita hadapi adalah ketetapan dari Allah. Pantaskah kita memperoleh ketetapan Allah yang maha bijaksana, kemudian mengadukannya kepada makhluk yang penuh keterbatasan pada hati dan akalnya? Ya, tidak pantas, jamaah. Ya, demikian. Kemudian juga kita tahan diri kita agar kita tidak lepas kendali dari tindakan kita. Seperti tadi, ya, ada yang sampai menampar-nampar wajahnya, ada yang sampai merobek pakaiannya, atau ekspresi negatif yang lainnya. Ya, biasanya apa, Pak? Pernah lihat orang nggak sabar, akhirnya apa yang dia lakukan? Nangis, ya. Kalau nangisnya diberikan atau dihadapkan kepada Allah, bagus atau tidak? Bagus, ya. Kalau kita dapat musibah tapi mengadu kepada Allah sampai nangis, kira-kira itu bagus atau tidak? Bagus, ya. Tapi kalau nangisnya sampai meratap, misalkan kalau musibahnya ditinggal orang yang disayang, misalkan, apakah boleh? Ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh sampai niyahah. Demikian. Atau misalkan marah, ibu-ibu marah, piringnya terbang kemana-mana. Ya. Biar, ya. Tidak boleh demikian. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara definisi yang disebutkan ahlul ilmi mengenai kesabaran adalah apa? Tarku asyakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Ini yang disebutkan Al-Jurjani dalam ta'rifatnya. Ya, kata beliau, sabar itu adalah tarkus syakwa,
min alamil balwa, ya, meninggalkan berkeluh kesah, tidak mengadukan atau mengeluhkan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala atas gangguan atau pedihnya ujian yang dia rasa. Ya. Jadi sabar itu seperti tadi yang sudah kita singgung jamaah. Kalau misalkan dia menahan dirinya sehingga tidak mengeluhkan apa yang menimpanya kepada manusia, kemudian dia tetap nangis dan tapi diarahkan apa? Tangisannya kepada Allah, itu termasuk kesabaran jemaah. Ya, itu termasuk dari kesabaran. Yang tidak sabar yang seperti ini, tatkala dia tidak menahan dirinya untuk mengadu kepada manusia perihal ujian atau cobaan yang dia rasa. Ya, itu tidak sabar berarti. Demikian. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti apa? Disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kesabaran itu apa? Waqila, dikatakan bahwasanya kesabaran itu habsun nafsi ala ma yaqtadhihi al-aql wasyara'. Kita berusaha menahan diri kita sesuai dengan konsekuensi atau tuntutan akal sehat dan juga syariat. Ya. Jadi akal sehat kita kalau masih berfungsi, ya, akan berpikir kira-kira menghadapi hal ini dengan sikap seperti ini layak atau tidak. Ya. Demikian pula syariat agama kita. Bagi yang berilmu tentunya apa? Dia akan tahu kira-kira kalau saya sikapi musibah yang saya alami dengan sikap seperti ini benar atau tidak. Ya, makanya apa? Kata beliau, sabar itu adalah menahan diri kita, ya, dari segala yang bertentangan dengan akal sehat atau syariat. Itu saja sederhananya. Ya, menahan diri kita dari segala yang bertentangan dengan akal sehat maupun syariat. Demikian. Ya, sebenarnya beliau rinci, ya, agar kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat, ya, atau apa? Au amma yaqtadiyani habsaha anhu, atau yang jelas-jelas akal sehat kita mengarahkan agar kita ini, ya, tidak bersikap demikian. Ya. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak, ya, penjelasan para ulama mengenai kesabaran. Intinya apa? Nahan diri. Intinya menahan diri. Ya, tapi insya Allah yang jami', ya, yang menghimpunkan keseluruhannya apa yang beliau sebutkan atau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebutkan di definisi pertama yang telah kita sampaikan. Nah, makanya beliau juga mengatakan jemaah bahwasanya kesabaran itu adalah sabatul qalbi 'anil ahkamil qadariyati wasyar'iyyah. Ya, itu juga beliau sebutkan. Ini lebih singkat lagi, okay? Lebih singkat, intinya ringkasan dari definisi yang pertama. Apa maknanya? Sabatul qalbi, teguhnya hati. Teguhnya hati, ya, berada di atas hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan qadariyah maupun syar'iyyah, ya, ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Ketetapan syariat berarti mengandung apa? Ada perintah, ada larangan. Baik, insyaallah jelas, nih. Insyaallah jelas. Ya, kalau tidak jelas ya tadi yang pertama aja sudah. Ya, kita menahan diri dari apa? Dari melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri agar bisa terus istiqomah melaksanakan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga apa? Dari jengkel, ya, membenci atau mengeluhkan takdir Allah kepada kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga telah menyinggung tentang faedah kesabaran bagi kita. Dan ini banyak jemaah. Ya, ada yang menyebutkan sampai 26 poinnya. Tapi kita ringkas saja, mungkin jadi 5.
Nah, yang pertama apa jemaah? Di antara faedah kesabaran adalah pengendalian diri dan mental. Pengendalian diri dan mental. Ya, makanya orang yang sabar, niscaya dia akan mudah untuk mengontrol emosinya. Terus kalau belum bisa gimana Ustaz? Ya sebagaimana kita tahu bahwasanya ada hadis yang menyebutkan wa may yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Ya. Berarti perlulah latihan. Kalau selama ini kita masih susah mengontrol emosi kita, itu tandanya kita kurang sabar. Berarti apa tadi? Harus latihan sabar, ya, sampai akhirnya kita bisa punya kendali diri yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menyikapi apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya tidak heran ya jamaah, apabila kita melihat orang yang sabar itu, ya, dia akan mudah untuk mengendalikan dirinya dari rasa bosan. Gak gampang bosan, ya, apalagi dalam kebaikan. Dan ini bekal jamaah menjelang bulan Ramadan, ya. Nanti kalau kita di bulan Ramadan gak punya bekal kesabaran, niscaya apa? Akan cepat bosan, ya. Awalnya mungkin kelihatan semangat, alhamdulillah, ya, baca Al-Quran, ya, di satu malamnya bisa 1 juz misalkan. Kalau kita nggak berusaha sabar, niscaya besok berkurang, habis Ramadan, maka apa? Malah nggak lulus, ya, malah apa? Keluar dalam kondisi telah ya rugi jemaah, karena mengabaikan kesempatan. Makanya kita perlu kesabaran. Nah, kita akan lihat orang tersebut jauh dari keluh kesah. Kita akan lihat orang yang sabar itu enggak suka melakukan kecerobohan. Ya. Subhanallah. Makanya apa? Kesabaran ini adalah salah satu sumber kebaikan akhlak yang paling utama. Ya, salah satu sumber kebaikan akhlak yang paling utama. Orang yang sabar tadi apa? Pasti nggak gampang bosan. Akan mudah bagi dia untuk apa? Berusaha istiqomah. Ya, dia nggak bakal apa? Mudah untuk berkeluh kesah. Ya, nggak gampang kecil hati dia. Meskipun banyak yang dihadapinya, dia juga apa? Nggak mungkin untuk apa? Untuk bertindak ceroboh, karena dia akan bersikap penuh dengan perhitungan, tidak buru-buru. Orang sabar demikian. Ya, rasa takut pun sama jemaah. Ya, tatkala dia dihadapkan dengan hal-hal yang membuat dia cemas, dia hadapi dengan kesabaran. Akhirnya apa? Akhirnya ia jauh dari rasa takut, rasa cemas terhadap apa yang mungkin akan dia dapatkan. Ya, sabar. Ya, contohnya apa jemaah? Kalau orang sabar, ya, yakin kepada Allah, pertolongan Allah akan datang. Meskipun dia sendirian, meskipun dia dalam kesulitan, ya, dia akan dihindarkan dari ketakutan. Nah, ya, padahal ketakutan itu salah satu ujian yang Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, ya, kepada setiap insan. Nah, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi, bahkan yang pertama Allah sebutkan adalah rasa takut. Baik jamaah sekalian, hingga hawa nafsu juga demikian. Kalau orang nggak sabaran, ya, serba apa jadinya? Memperturutkan hawa nafsunya. Contoh misalkan, ini kalau bapak-bapak insya Allah tidak. Biasanya ibu-ibu nggak sabaran kalau lihat, ya, apa, belanjaan. Ibu-ibu biasanya masya Allah, mereka memang difitrahkan oleh Allah mencintai keindahan. Ya, lihat iklan ada model jilbab baru, dibelinya. Masya Allah kalau ada rezekinya. Ya, belum sempat dipakainya, lihat model baru lagi diiklankan, beli lagi. Kalau apa? Tidak berusaha sabar. Ya, padahal dalam tindakan itu bisa jadi menjerumuskan dia ke dalam sikap apa? Tabdzir, israf, berlebih-lebihan. Ya, dalam menggunakan harta.
Makanya Masya Allah jamaah, antum kalau dikarunia Allah kesabaran, ya, antum sudah apa? Dikaruniai anugerah yang sangat besar. Nah, makanya apa? Orang yang sabar itu biasanya tangguh, ya, Pak. Ya, mentalnya kuat, ya, tangguh orangnya. Misalkan usahanya sesekali, kebayang itu. Misalkan antum punya usaha besar, Allah takdirkan untuk rugi, untuk bangkrut, gulung tikar. Kalau orang sabar, tangguh dia, ya. Dan dia sadar bahwasanya apa yang dimiliki di dunia ini sifatnya hanya apa? Sementara. Cuman bilang apa? Saya tuh pernah ini. Sebagaimana nanti tatkala kita telah meninggal dunia, kalau Allah takdirkan kita alhamdulillah masuk ke dalam surga, akan jadi kisah saja di dunia ini. Dulu saya pernah punya ini, dulu saya pernah punya ini. Ya, itulah dunia. Dunia apa? Apa yang kita miliki dari dunia ini hanyalah apa hakikatnya? Hanyalah pernah, jemaah. Sedangkan apa yang Allah berikan nanti kepada orang-orang beriman di surga, itulah harta yang sebenarnya. Ya, demikian. Ya, kalau misalkan ngomongin kesehatan jiwa juga, kesabaran ini sangat berpengaruh terhadapnya. Ya, biasanya orang itu sampai stres, sampai mohon maaf mengalami gangguan jiwa. Itu karena apa biasanya, Pak? Itu terpukul oleh musibah yang menimpanya. Tanpa dihadapi dengan kesabaran, akhirnya apa? Jiwanya bermasalah. Ya, demikian. Kemudian di antara faedah yang disebutkan para ulama juga bagi orang-orang yang bersabar adalah apa? Sikap bijaksana dalam bertindak. Sikap apa? Bijaksana dalam bertindak. Insya Allah sudah tahu semua, ya. Kalau kita sabar, tidak buru-buru, niscaya apa? Tindakan kita, sikap kita juga akan bijaksana. Tapi kalau sudah buru-buru, biasanya apa, Pak? Penyesalan ujungnya, ya. Makanya Allah berfirman apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga salat. Dan ajib luar biasa jemaah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan apa? Kesabaran digandengkan dengan apa? Salah satu rukun Islam. Ya, berarti apa? Kesabaran itu diperlukan oleh setiap yang beriman, layaknya apa? Layaknya mereka memerlukan sebuah rukun Islam yang selalu harus ada pada diri mereka. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dilihat dari faedah ukhrawi, ya, maka selain kita akan mendapatkan kebaikan duniawi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita keberuntungan ukhrawi. Nah, jadi intinya apa? Yang ketiga, di antara faedah orang yang sabar, mereka akan memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Demikian. Yang keempat, kesabaran akan menjadi perlindungan, bahkan apa? Memberikan kemuliaan pada kedudukan sosial. Ya, memberikan kemuliaan pada kedudukan sosial. Perlindungan apa maksudnya? Kesabaran itu adalah perisai diri. Ya, kalau orang nggak sabaran, Pak, serba terbawa nafsu, dia akan mudah untuk dimanipulasi. Ya, orang tersebut akan mudah untuk dimanipulasi. Karena apa? Serba buru-buru, ya. Nggak tabayun dulu, misalkan tatkala ada suatu perkara, ada berita, asal terima, ya. Kemudian dia buru-buru untuk memutuskan perkara. Terburu-buru tanpa kesabaran untuk apa? Mengambil tindakan, ya. Padahal apa? Apabila seseorang hendak memperoleh keamanan, ya, membentengi diri dari fitnah yang ada di sekitar, maka apa? Dia perlu kesabaran. Ya, dia tidak mudah termakan dengan apa yang dia dengar atau dia saksikan. Makanya kata para ulama, ya, kesabaran itu benteng untuk kita, menjadi perisai diri kita. Dan juga apa? Ya, orang yang sabar jelas akan dicintai oleh orang yang lain
yang lainnya. Nah, demikian teman. Ya, makanya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu masya Allah, kalau lagi ngambek, ya, kok suaminya sabar, kemudian justru datang menghibur misalkan, ibunya pasti senang. Beda kalau suaminya tidak sabar, ya, udah ibunya marah, suaminya cuek, ya, jadinya apa jemaah? Ya tentunya mengikis rasa cinta. Nah, itu Pak ya. Masya Allah, ya, senior mengatakan demikian juga. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, selain itu juga ya, seorang yang sabar akan memperoleh keutamaan dari sisi spiritual, ya, dari sisi keagamaan. Karena apa? Orang yang sabar, mereka hakikatnya telah meneladani para nabi. Ya, bahkan secara khusus Allah sebutkan, ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Masih ingat ya siapa ulul azmi? Masih ingat ya? Lupa. Taib. Siapa nabi-nabi yang menjadi Allah sebut sebagai ulul azmi minar rusul? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang atau para rasul yang paling berat ujiannya. Mereka orang-orang yang paling teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Kalau kita sabar, pada hakikatnya kita telah berusaha untuk mencontoh mereka. Ya, demikian. Itu diantara keutamaan spiritual bagi orang yang bersabar. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, mungkin tambahannya kita cukupkan sampai situ ya. Kita akan coba membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada muqaddimah bab ini. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, ya, tadi sudah kita singgung bahwasanya di muqaddimahnya beliau menyebutkan beberapa ayat sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, beliau mengatakan babus sabri, bab kesabaran, bab kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa ghabitu. Ya, sebenarnya yang beliau nukilkan isbiru wa sabiru sampai situ. Tapi kalau kita lanjutkan tentunya akan lebih utama ya, untuk lebih memahami makna yang sempurna dari ayat tersebut. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah berusaha sabar, warabitu, dan hendaklah kalian berjaga di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi di antara kunci keberuntungan hidup seseorang jemaah, kalau dia sabar, ya, adalah apa? Kalau dia bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengulang dan menegaskan jemaah, menggunakan lafal yang berbeda, maknanya serupa dengan penegasan. Gak cuma cukup apa? Sabarlah kalian. Tidak cukup dengan demikian. Tapi Allah sebutkan isbiru, wasabiru, warabitu. Sabarlah kalian dan teruslah berusaha sabar. Ya, karena hidup manusia gak mungkin lepas dari apa? Dari ujian. Seluruh kehidupan manusia adalah ujian yang mana dengannya dia bisa mengumpulkan perbekalan. Nah,
Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nukilkan sebagian perkataan ahli tafsir mengenai hal ini, Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini. Umiru ayyasbiru ala dinihim. Mereka, orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bersabar di atas agama mereka. Alladzi irtadahu Allahu lahum, yang Allah ridai bagi mereka. Wa huwal Islam. Dan agama itu adalah agama Islam. Fala yada'uhu lisarra'in wala lidharra'in wala lishiddatin wala lidha. Ya. Mereka tidak meninggalkannya lisarra'a wala lidharra'. Baik karena apa? Kondisi senang, apalagi kebalikannya. Senang aja nggak ditinggalkan. Apalagi kondisi susah gitu. Atau kebalikannya jemaah. Nah, jadi mereka tidak terpikirkan sama sekali untuk meninggalkannya baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah. Wala li syiddatin wala li raha. Tidak pula dalam kondisi sulit maupun kondisi lapang. Ya. Hatta yamutu muslimin, sampai mereka meninggal dalam kondisi sebagai orang muslim. Ya. Wa ayyusabirul a'da alladhina yaktumuna dinahum. Dan hendaklah mereka juga bersabar, ya, karena di antara mereka ada musuh-musuh mereka yang sengaja menyembunyikan agama mereka. Ya, ini menyinggung misalkan orang-orang munafik atau musuh dalam selimut kaum muslimin. Wa kadzalika qala ghairu wahidin min ulama'is salaf. Demikianlah yang dikatakan lebih dari satu orang dari para salaf, para ulama pendahulu kita. Adapun murabatah, ya, warabitu, yang kita terjemahkan dengan apa biasanya? Berjaga di perbatasan. Maka kita tahu sebagaimana kajian biasanya tentang apa? Tentang menahan diri, duduk sampai tiba waktu salat berikutnya. Itulah yang disebutkan oleh mereka. Nah, makanya beliau mengatakan, wa ammal murabatatu fa hiya al-mudawamatu fi makanil ibadati wath thabat. Ya. Adapun ribat, adapun berjaga yang dimaksudkan di sini adalah berusaha untuk terus di tempat beribadah dan teguh di dalamnya. Ya. Maksudnya apa? Misalkan kita sedang menunggu waktu salat seperti tadi. Makanya apa? Waqil intidharus salat ba'da salah. Ya. Tafsiran yang lainnya adalah apa? Menanti waktu salat berikutnya setelah kita melaksanakan salat sebelumnya. Dan ini azhar dari Abdullah bin Abbas, Sahl bin Hunayf, dan juga yang lainnya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, selain ayat yang telah kita singgung tadi tentang perintah dari Allah agar kita bersabar dan terus berusaha bersabar, ya, beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya. Allah sebutkan dan Allah tegaskan dua kali jemaah, "Wa lanabluwanna." Benar-benar sungguh kami akan apa? Menguji kalian bi syai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut. Pernah takut jemaah? Pernah cemas, pernah takut, semuanya pernah, ya. Dan itu dibandingkan dengan rasa aman yang selama ini kita rasakan, dikit jemaah. Bi syai' minal khauf wal ju'. Pernah kelaparan jemaah? Pernah kelaparan? Pernah lapar? Pernah lapar gitu. Tapi gak pernah apa? Selama di mana kita merasakan rasa kenyang. Ya. Sedikit rasa lapar yang kita rasakan itu sedikit cuma, ya, daripada kenyang yang selama ini telah Allah berikan. Wa naqsim minal amwal, kadang kita kekurangan harta, ya, secara finansial Allah takdirkan mungkin bulan ini kita kurang, ya. Wal anfusi wath thamarat, anfus, kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang yang kita cintai. Demikian pula ada kalanya tahun ini alhamdulillah, ya, bisa panen durian enggak, Bang? Enggak ada yang punya pohon durian. Enggak ada. Ya, kadang, ya, kita berharap Masya Allah bulan ini akhir tahun, ya,
bisa panen durian. Qadarullah, Allah takdirkan hujan deras, ya Allah takdirkan angin kencang, sehingga apa? Nggak jadi panen. Ya, demikian. Ada kalanya kita kesulitan dalam masalah buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Tapi Allah ingatkan jemaah, kabar gembira hendaklah engkau sampaikan kepada mereka yang sabar. Ya, demikian. Jadi Allah sebutkan beberapa contoh tentang kesulitan yang pasti dihadapi setiap orang. Tapi yang layak memperoleh kabar gembira dari Allah hanyalah mereka orang-orang yang sabar. Nah, sudah masuk waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam muqaddimah bab ini adalah surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang melakukan kebaikan di dunia ini, akan Allah berikan kebaikan pula. Ya. Kemudian Allah sebutkan wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Di sini isyarat jemaah bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada hambanya apabila mereka kesulitan untuk melakukan ketaatan di suatu daerah, ya mereka terhambat atau mereka diajak diserukan di daerah asalnya untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pindah, ya meskipun harus merintis lagi dari nol jemaah, ya. Untuk ingat kisahnya Abu Yahya, nah, radhiyallahu ta'ala, yang merelakan hartanya di kota Makkah. Nah, wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, bumi Allah luas. Meskipun kita harus mengorbankan harta kita sebelumnya, kita mungkin harus meninggalkan atau merelakan sebagian apa yang berharga untuk hijrah jemaah. Ya,
merintis lagi dari awal karena Allah Subhanahu wa taala, ingat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Hanya orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang sabar. Innama adatul hasr. Untuk apa? Untuk mengkhususkan. Cuman mereka ini jemaah. Hanya orang-orang sabarlah yang akan dilimpahkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan enggak usah dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Macam kita itu asal nyiduk gitu aja. Asal apa? Mengguyurkan apa yang bisa kita guyurkan kepada siapa yang hendak kita berikan. Ya. Demikian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala tanpa perhitungan, balasan terbaik tanpa perhitungan bagi orang-orang yang sabar. Baik, jemaah. Kemudian di antara firman Allah yang beliau singgung juga adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan barang siapa yang dia bersabar dan dia rela memaafkan, ya, maka apa? Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya hal itu adalah perkara yang hak, yang benar, yang Allah perintahkan. Itu diantara kalam ahli tafsir mengenai makna min azmi al-umur. Ya. Itulah kebenaran yang hakikatnya telah Allah perintahkan. Kita bersabar dan juga kita memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian beliau juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, carilah pertolongan dengan apa? Dengan kesabaran dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu beserta orang-orang yang sabar, ya. Dan ini ma'iyah khassah, ya, kebersamaan yang khusus bagi mereka yang sabar. Allah Subhanahu wa taala pengawasannya memang senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa melihat kita. Tapi orang-orang yang sabar, merekalah orang-orang yang secara khusus Allah kirimkan kepada mereka pertolongannya, ya. Allah berikan secara khusus perhatiannya. Itu diantara keistimewaan orang-orang yang sabar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Ini dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 31. Dan kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami bisa melihat jemaah, ya. Mengetahui di sini tafsirnya apa? Melihat. Karena kalau ilmu Allah sudah lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, kata para ulama, ya. Ilmu Allah meliputi apa? Yang telah terjadi sebelum kita, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kalau terjadi nanti bagaimana. Masih ingat itu, ya? Demikian, ya. Terus gimana Ustaz? Allah sebutkan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Maka tafsirnya apa? Kata para ulama atau kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah Allah hendak melihat, bukan Allah belum tahu kemudian terjadi baru tahu, jemaah, ya. Paham kira-kira, ya? Jadi Allah sudah punya ilmunya sejak zaman dahulu. Gak ada yang tersembunyi dari Allah meskipun belum terjadi, ya. Tapi apa? Allah hendak menyaksikan sendiri bahwasanya itu benar-benar ada di antara hambanya. Allah hendak membuktikan hal tersebut dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin." Kami akan uji kalian. Pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian sehingga kami lihat sendiri siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa di antara kalian yang sabar, ya. Demikian. Wa nabluwa akhbarakum. Dan kami pun akan menguji ihwal baik buruknya kalian. Baik buruknya kalian. Nah, demikian jemaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun
Insyaallah. Akhuna hadza haqqu bina. Nah, ini kapan antum bisa duduk sini? Belajar bahasa Indonesia. Nah, ngasih faedah ke kami insyaallah ya. Banyak yang bisa antum sampaikan. Antum Masya Allah, sudah Allah berikan keistimewaan bisa belajar dahulu di Masjidil Haram. Ya. Kalau banyak dari kita yang mungkin tidak punya kesempatan demikian, nih anak maju duduk di sini tuh karena terpaksa aja. Nah, ya mungkin antum nanti bisa memberikan faedah kepada kita di sini. Semoga Allah ya nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Amin. Baik, ikhwah sekalian, ini ada hadiah dari panitia ini, gimana? Ya. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Gampang insyaallah, jawab gampang. Coba siapa yang bisa nyebutkan tadi? Kita sebutkan 5 rasul ulul azmi. Nah, yang bisa angkat tangan, terutama yang masih muda-muda ini, Masya Allah. Kalau senior udah hafal insya Allah ya. Oh masih muda jiwanya ya. Nah, siapa yang bisa nyebutkan tadi? Siapa yang masih ingat siapa saja Rasul ulul azmi? Tidak apa-apa, semuanya boleh. Nah, gak harus muda ya. Angkat tangan dulu. Jenengan jawab Pak. Coba. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, barakallahu fiik. Nah, ini yang mana? Jenengan pilih yang mana? Yang besar apa yang kecil? Oh, yang kecil. Oke, Insyaallah. Ya, mestinya tidak boleh qanaah dalam kebaikan itu. Kalau bisa minta dua-duanya gitu kan. Tinggi, Masya Allah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan makna kesabaran? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tadi dalam risalah beliau kepada salah satu saudaranya. Masya Allah. Tinggi. Nah, nggih, Masya Allah ya, kurang lebih demikian. Nggih, Masya Allah, barakallahu fiik. Nggih, habis hadiahnya sudah. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau urutannya beda nggak apa-apa ya, tadi nggak masalah ya, nggak masalah. Intinya bisa ya dipahami dengan makna yang serupa. Demikian ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Banyak yang kami sudah lupa mungkin dari apa yang telah Allah ajarkan, dan itu kesalahan kami. Semoga Allah ampuni ya, dan yang kami tidak ketahui lebih banyak. Nah, manusina katsir wa majahilna aktsar. Demikian ya, semoga yang lebih banyak ilmunya bisa duduk di sini dan memberikan manfaat kepada kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.